baru di record. Terima kasih siapapun itu yang ingat untuk merecord sesinya. Kasihan kalau kita nggak deliver promise kita. Ini aku by the way, suara aku tuh kedengeran nggak ya? Aku lupa bawa earphone soalnya. Jadi takut terlalu background. Oke, jelas. Alhamdulillah. Iya, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, ini sesi kedua dari lumayan terdengar. Terima kasih. Oke, oke, Alhamdulillah. Ini sesi kedua dari akhir untuk batch pertama di sesi-sesi bahas pendidikan. Insya Allah kita akan mulai batch kedua eh, setelah minggu depan. Jadi kita akan mengambil break 1 minggu, terus kita mulai dengan um, Islamic ini ya, Islamic thinkers. Karena kebetulan kalau lihat di handbook nggak banyak Islamic thinkers, nah, hampir nggak ada bahkan yang di highlight. Mungkin masuk ke dalam beberapa um, chapter saja, tapi nggak ada yang menjadi highlight besar. Maka dari itu kita Forward dan Logos mau selipin satu sesi lah karena pas banget gap dari batch pertama dan batch kedua secara timeline historis juga match up to mungkin the Islamic Golden Age gitu ya. Jadi um, unfortunately harus muatin banyak banget orang di satu sesi. Untuk materi belajarnya nanti kita kirim ke kalian ya karena kita belum ada konsensus mau ngirim materi bacaan apa saja karena kebetulan di handbooknya memang nggak ada um, di fase itu. Oke, nah hari ini kita mau ketemu sama Thucydides. Aku nggak kebayang pronunciation bahasa Indonesianya kayak gimana. Jadi aku akan menggunakan pronunciation Amerikanya for now. Oke, Thucydides sendiri adalah sejarawan. Apa aku coba nyalain kamera ya? Kayaknya lebih kelihatan. Halo? Yeay, oke. Oke, lumayan oke lah. Betul, yang nulis tentang Peloponnesian War. Jadi, I think that's his seminal work. Um, Clearly stated juga, dia adalah sejarawan. I think he was one of the first historians, way more acclaimed than Plutarch. And we learned about Plutarch and about how a lot of his writings tuh juga sebenarnya banyak yang not based on historical fact. A lot of things yang mungkin um, banyak datang dari word of mouth juga. Tapi mungkin how we see historiography sekarang, cara kita menulis tentang sejarah, cara kita melihat sejarah, cara kita maksudnya sejarawan-sejarawan yang ada sekarang itu mungkin cuma bisa muncul atau sangat-sangat terinfluence oleh uh, Thucydides. Ya, dia pendidik juga dan political theorist. Jadi teman-teman ada yang ngambil international relations nggak ya? IR politics kalau ada pasti pernah mendengar. Oh iya, oke nanti sharing ya Kak, Kak Gap. Sharing juga mungkin apa yang dipelajari sebelumnya di IR soal realism and everything, because we'll also learn that Thucydides is a very influential thinker on that end. Oke, jadi seperti biasa mau memberi perhatian, mau menyorot essential agreement kami gitu ya bahwa enggak kami tidak mentolerir pelecehan verbal dan kekerasan seksual dalam forum ini, harus menghargai pendapat seluruh peserta um, ketika sedang berlangsung ataupun setelah selesai. What this means is please do not reveal personal information. Dari recordingnya pun teman-teman yang nonton setelahnya um, jangan ada yang tiba-tiba ngepost foto muka orang dan ngerekam gitu ya. Kita sama-sama belajar, nggak ada yang lebih superior atau inferior. Jadikan forum ini ruang aman yang inklusif untuk semua orang. Kalau ada pelanggaran bisa ke aku, Kak Olive, Kak Nathan, dan teman-teman Logos dan forward lainnya gitu ya. Nah, ini mungkin latar belakang paling penting gitu ya soal Thucydides adalah bahwa em, dia muncul di waktu di mana maksudnya praktis historiografi itu mungkin nggak dianggap scientific atau se precise sekarang gitu ya. Dia salah satu orang yang em, memajukan field em, penulisan sejarah ini to the point that it is now sebenarnya. Thucydides membayangkan proyek historiografinya sebagai tindakan pedagogis
yang dirancang untuk mengajarkan generasi mendatang tentang hukum-hukum dasar yang mengatur politik, perang, dan sifat manusia. Jadi bisa dibilang dia human centric di semua eh, ya di semua sejarah yang dia tulis ya dia fokus di the human experience. Nah, again ini benar kaget tadi kontribusi terbesar dia sih sebenarnya menulis sejarah Perang Peloponnesia dan dia menganggap penulisan sejarah itu sebagai harta milik sepanjang masa. Jadi sebenarnya ini kalau kalian baca di handbook juga bisa lihat itu konteks dia menulis ini adalah sindiran gitu ke mungkin guru dia juga karena uh, his teacher, I forgot his name, literally just disappeared. Starts with an H. Tapi his teacher is known for going around speaking about historical historical events, tapi with a lot of dramatics gitu ya. Jadi dia bukan menganggap itu menganggap sejarah sebagai suatu hal yang harusnya diceritakan in the moment dengan further embellishments to shock a crowd or anything like that, tapi sebagai harta milik sepanjang masa. Jadi emang ditulis seakurat mungkin supaya bisa dilihat sampai akhir. Jangan sampai direnggut yang harta sepanjang masa itu hanya oleh. Haha. Oke. Nah, iya seperti yang dibilang tadi dia mempelopori keakuratan, objektivitas dan analisis ilmiah dalam historiografi. Nah, ini juga dia sangat filosofis ya cara berpikirnya karena em, dia intinya coba melihat lebih dalam hakikat manusia, causation, effect dari semua yang terjadi em, dan melihatnya tuh dari cukup lensa yang cukup luas gitu ya. Apa kira-kira cause-nya dari sini? Jadi dia juga em, nggak nanti we'll explore more about this, tapi he completely rejects supernatural or godly causes gitu ya, to different things nanti yang kita bisa diskusikan. Dan ya intinya karena he's a dia fokus di menulis banyak hal-hal yang terjadi di masa hidupnya dia juga. Jadi makanya mungkin dianggap sangat akurat karena emang dia bisa compare and contrast different sources, mencari evidence dan juga sebenarnya berdasarkan observasi dia sendiri gitu ya. Um, nah, ini dia ada peran ganda sebenarnya yang agak bikin gitu bahwa dia sebenarnya um, he was a general, an Athenian general saat perang si Peloponnesian War. Tapi dia juga sebenarnya backgroundnya adalah sejarawan yang latar belakang pendidikannya itu ya retorika kedokteran dan makanya sebenarnya itu influence dia sebagai orang yang bisa menganalisis lebih dalam terhadap berbagai peristiwa. Mungkin yang jadi konteks juga Thucydides tuh datang dari keluarga yang cukup konservatif dan cukup powerful pada masanya karena em, pada masa itu tuh udah masuk super direct democracy gitu ya di Athens. Mungkin anyone from anywhere bisa datang become an orator and maksudnya fight for their beliefs that way gitu dibanding menjadi politikus gitu ya. Misi pendidikannya Thucydides adalah meningkatkan historiografi menjadi alat pendidikan yang menyaring pelajaran abadi dari sejarah. Si pelajaran-pelajaran abadi yang ini. Again, iya, dia lahir dari keluarga bangsawan, em, menyaksikan bangkitnya pengaruh politik melalui pidato publik itu, orasi-orasi. Akar bangsawannya dia keluarga konservatif di saat demokrasi itu shifting terhadap yang sangat radikal gitu ya. Saat masa reformasi, pasca affiliates di 462 sebelum Masehi. Makanya dia membentuk perspektif yang cukup kritis gitu ya tentang demokrasi Athena. Yang kemudian maksudnya dia percaya bahwa oke, fokus on kayak ada banyak power ini ya analisanya banyak tentang power gitu. Dampak
Nah, dia juga sebenarnya em, melihat banget tuh relationship antara demokrasi dan pendidikan dan dampaknya demokrasi terhadap pendidikan. Jadi karena mungkin paradigmanya shifting menjadi kekuasaan gitu beralih ke eh, or- orang-orang yang bisa melakukan orasi atau adalah orang-orang yang orator efektif, bukan hanya pejabat terpilih, tapi em, again dia juga em, karena di kondisi itu, ini yang kita pernah ngomongin juga soal kebangkitan kaum sofis gitu ya di masa uh, during this period gitu ya, memacu permintaan untuk pelatihan retorika yang cuma bisa difulfill dari kaum sofis karena ya semua orang yang bisa bayar atau apapun itu tuh ya bisa mencari si tutor ini yang keliling-keliling Athens and um, berbagai polis-polis lain. Tuh. Nah, jadi ini pas banget di shift yang pernah kita bicarakan juga sih, pendidikan lama itu um, model Yunani yang arkaik, em, misalnya the ideal seperti yang dinyatakan Homer, itu seorang pembicara kata-kata dan pelaku perbuatan. Jadi a speaker of words, I forgot the exact wording, and doer, a, a doer of do's, a do, kayak gitu. Jadi em, mungkin bisa di ini juga ke liberal arts gitu ya. Jadi ada pelatihan fisiknya, sama ada pelatihan intelektual, fokus di puisi, di musik, di arts, tapi juga physical activity. Jadi menumbuhkan si kebaikan yang indah ini semua hal yang em, nyambung ke maksudnya the aristocratic ideal gitu ya, bahwa bisa bisa di dua hal ini. Nah, ini em, karena itu maksudnya the aristocratic ideal juga itu ada very very high correlation dengan militarisme gitu ya. Kayak bahwa harus em, dia bisa aktif secara fisik dan juga intinya karena hal tersebut jadi ada pergeseran gitu ya dari si militarisme ini ke em, shifting ke bahwa itu menjadi civil responsibility juga, jadi inklusivitas. Maaf banget, aku harus complete ini dulu turun dari mobil. Kak Olive, apakah Kak Olive bisa take over for 1 second? Oke, boleh, boleh. Oke, nah, tapi ini mungkin aku nambahinnya di tengah-tengah ini lebih ke soal, eh, tadi kan ini baru masuk ke pendidikan lama, jadi baru ada beberapa hal yang kayaknya aku mau share dikit juga soal Thucydides. Aku eh, masih agak susah ngomongin nama dia, tapi menarik banget karena aku juga sejujur selama ini tuh belum banyak belajar soal dia. Dan ternyata yang berhubungan sama sejarah tuh didapat dari dia dari yang udah lama banget hidup jauh di belakang kita gitu ya. Jadi dia melihat sejarah tuh adalah sesuatu yang jauh lebih hidup. Karena aku tadi nggak yakin apakah sudah sempat dimention apa belum, tapi sebelumnya tuh Thucydides tuh menyebut sejarah sebagai tema SI. Aku tulisin di sini kali ya. Tema SI. Kalau ada yang pernah dengar dan mungkin mau cari tahu. Jadi itu artinya adalah milik sepanjang masa. Jadi emang dia itu nulis sejarah nggak cuma untuk dikenang, tapi untuk disebut tuh untuk dihayati. Dan kalau ngomongin pendidikan dan juga kaum sofis, Thucydides itu kan belajar dari kaum sofis ya, seperti sebagaimana yang kita udah sempat bahas sebelum-sebelumnya, ada banyak banget tokoh-tokoh di belakang, di yang kita bahas di beberapa minggu ke belakang, itu tuh emang juga belajar dari kaum sofis. Jadi guru, mungkin teman-teman ada yang baru join di pertemuan kali ini, sofis itu basically adalah guru yang berkeliling dan juga mengajarkan retorika sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain di art of influencing people gitu lah ya. Di era demokrasi, kemampuan demokrasi di saat itu, kemampuan untuk pidato itu kan emang lebih penting daripada latar belakang
bangsawan sendiri. Jadi dari sofis seperti ada beberapa nama yang kemarin juga sempat keluar kayak Protagoras, terus ada juga Protagoras dari Gorgias, ada juga Thucydides tuh belajar kalau argumentasi itu harus dialektis. Terus ini juga sempat muncul di beberapa tokoh lain kalau moral itu tuh relatif, jadi ada relativisme moral bahwa manusia itu tuh adalah ukuran dari segala sesuatu yang beda-beda gitu kan dari tiap manusia. Moralisme yang dipercaya masing-masing orang tuh ukurannya ya berdasarkan tiap-tiap manusianya itu sendiri. Dan juga eh, strategi itu bisa menggugurkan otoritas dengan logika menurut Thucydides dari yang dia pelajari dari para sofis ini. Makanya di sini juga dia bilang argumentasi itu buat argumen yang lebih lemah tampak kuat karena kan ini mungkin dipelajari di dalam pelajaran debat gitu ya. Jadi harus ada strategi yang bisa menggugurkan otoritas dari argumentasi yang kuat dengan uh, eh membuat argumentasi yang lemah menjadi lebih kuat. Boleh di next mungkin nih Shirin. Nah, ini beberapa pelatihan yang dia ikuti itu dipelajarinya tadi dari kaum sofis. Dia mengadopsi pidato berpasangan untuk menyajikan sudut pandang yang berlawanan. ASN dia juga menyajikan argumen dari dua sisi gitu. Uh, dengan contohnya itu ada di dialog Melian yang mengeksplorasi dinamika kekuasaan dari real politik. Ini Nisha mungkin udah sempat baca belum? Aku kalau yang real politik aku belum sempat nyari si dialog Melian ini sih. Aku juga belum sempat baca, Hmm. tapi kayaknya intinya bahwa dia kayak menampilkan beberapa point of view equally convincingly gitu. Jadi kayak Hmm. maksudnya nggak ada preference towards one ideal, tapi benar-benar menunjukkan si beberapa perdebatan itu um, in an equally convincing way. Oke, nah ini juga ada beberapa pengaruh kaum sofis yang kayaknya kita kemarin juga udah sempat mirip-mirip lah ya. I mean kalau Ya. dari uh, apa namanya dari zaman yang sama itu juga ada misalnya di sini skeptisisme terhadap agama dan mitos. Jadi dia pengaruh oleh sofisme dan juga sains medis mungkin di zaman dia. Thucydides itu juga sempat menyatakan bahwa manusia itu sering banget mengingat masa lalu bukan cuma berdasarkan fakta aja, tapi juga berdasarkan penderitaan dan juga narasi yang dibuat-buat. Jadi bagi Thucydides, sejarah itu tuh harusnya dibebaskan dari bias moral dan juga keyakinan kolektif as in mungkin kan ada yang sesuatu yang terjadi di sebuah tempat misalnya di zaman itu kan pasti banyak banget penyakit yang belum ada uh, uh, belum ada obatnya terus akhirnya diyakini ketika misalnya aku tuh sempat beberapa waktu lalu sempat nonton video di YouTube judulnya You Won't Survive di zaman Yunani terus kayak itu lucu banget karena mereka membahas kita selama ini selalu melihat filsafat itu kayak sesuatu yang wow orang-orangnya sangat-sangat gila pinter banget ya mereka zaman itu belum ada internet kayak kita sekarang tapi bisa memikirkan a lot of things tapi ini menarik banget karena uh, setelah aku lihat lagi ya mereka melewati itu semua sebenarnya banyak banget hal-hal yang karena belum tahu itu kenapa ada banyak banget bias-bias moral dan keyakinan kolektif yang terbentuk karena misalnya seseorang sakit terus dia minum banyak hal gitu dari tanaman-tanaman terus sembuh tapi kan gak ada yang tahu nih ini karena apa jadi dipercaya kalau sebetulnya oh mungkin tanaman ini yang sebenarnya membantu menyembuhkan dia jadi itu yang dimaksud dengan narasi yang dibuat-buat dari yang dia pelajari ketika saat itu. Boleh next lagi, Nishrin? Nah, ini manusia membuat ingatan mereka selaras dengan apa yang mereka derita. Jadi mungkin kayak dengan adanya sakit atau apapun itu yang dialami, yang memberikan penderitaan pada saat itu yang kemudian diingat gitu penderitaannya. Nah, mau lanjut? Iya, Atau boleh. Iya, terima kasih Oke, Kak Olive. Kalau ada tambahan apapun tolong ditambahin ya. nah, Jadi kenapa? oke. Nah, Nah, bilang. ini aku mau nanti mungkin kalau kamu mau nambahin boleh ya. Mm, mm, mm. Jadi ini juga ada pengaruh kedokteran dari uh, bentar aku tadi sempat nyatet beberapa hal juga yang soalnya oke. Jadi dari kaum sofis ini sendiri kan tadi tuh Thucydides sudah belajar tentang retorika dan juga metode argumen itu ya. Tapi berbeda dari banyak sofis yang lain yang mempermainkan kebenaran demi kemenangan berdebat aja. Karena kan dulu tuh kalau memang debat tuh kayak wow gitu. Ya, keren banget gitu. Tapi Thucydides itu alih-alih cuma untuk oke menang debat, tapi dia juga menggunakannya untuk kemudian memperlihatkan kompleksitas
sudut pandang dari banyak orang gitu. Jadi ini juga kelihatan dari berbagai struktur pidato-pidato tokoh yang dia buat dalam bukunya juga yang sering menghadirkan logika tanpa romantisasi. As in logikanya itu tuh kita sempat bahas beberapa, maaf banget aku kadang-kadang lupa tokohnya tuh persisnya gimana, tapi kan kita sempat bahas kemarin itu tuh ada beberapa orang yang ketika menulis itu kritik terhadap mereka adalah kebanyakan demi dramatisasi tulisannya itu tuh kadang-kadang ada yang dibikin dengan bias, dengan argumen-argumen yang sebetulnya mungkin dibikin lebih di sugarcoat gitu, gak sesuai apa adanya. Nah, kalau misalnya si itu sendiri di sini, dia memperlihatkan struktur pidato-pidato tokoh yang dia buat itu lebih ke oke fokus ke logikanya aja, tapi nggak usah ada romantisasi atau dramatisasi yang sebegitu rupa dari dunia kedokteran sendiri, terutama uh, si Hippocrates ini, dalam tradisi Hippocrates, si Thucydides itu mengadopsi metode observasi dan penolakan terhadap takhayul. Jadi dari yang tadi kan dia udah bilang nih banyak banget nih sebenarnya bias-bias dan juga ingatan kolektif yang berdasarkan dari bias-bias itu sehingga banyak banget takhayul yang dipercaya. Cuman gara-gara misalnya orang mengalami sesuatu terus sesuatu terjadi setelahnya, sebenarnya itu bukan kausalitas tapi dipercaya dan akhirnya jadi takhayul gitu. Nah, ketika menjelaskan wabah misalnya di Athena, dia itu nulis kayak dokter. Jadi dia mengklasifikasikan gejala, terus mendeskripsikan juga proses penularannya itu apa aja sih sebenarnya dalam wabah ini, dan juga dia menjauhi asumsi religius. Jadi bagusnya si Thucydides ini dia um, menerapkan itu semua di dalam ketika dia menjelaskan perang misalnya. Jadi kan di dalam perang itu kan udah pasti penyakit bakal banyak ya yang muncul. Terus seperti penyakit, dia juga melihat perang itu tuh sebagai bentuk lain dari penyakit. Jadi ada sebabnya, terus ada perkembangannya juga, dan juga ada konsekuensi-konsekuensi yang kemudian terjadi setelahnya. Makanya itu juga kemudian ditarik ke dalam cara dia menjelaskan sejarah. Dan dia juga percaya kalau yang menyebabkan itu tuh bukan kehendak ilahi atau dari yang dulu kan pasti percayanya mereka ada dewa-dewi terus ada ya ada aja bigger eh, apa ya zat yang lebih besar dari mereka tapi yang dipercaya itu juga tahayul banget gitu. Nah itu Thucydides tuh percaya kalau yang menyebabkan itu semua tuh adalah manusia sendiri. Jadi dia membahas melihat banyak hal seperti penyakit dan juga perang tuh nggak cuman dari ya udah terjadi begitu aja dan harus diterima begitu aja, tapi dia melihat bahwa itu tuh disebabkan oleh salah satunya manusia dan juga ini penyakit-penyakitnya itu tuh ada penyebab yang bisa diprediksi sehingga uh, itu ya dia tadi itu berhubungan sama si revolusi Hippocrates itu. Nah, ini beberapa kontribusi dari Thucydides. Jadi dia ada beberapa hal yang kemudian uh, tadi sebenarnya ini masih nyambung dari yang tadi ya. Dia juga menolak mitologi yang menyenangkan seperti cerita kalau Herodotus sebelumnya dia justru mempercayai itu kalau Thucydides itu di era modern bahkan di era modern gitu ya kontribusinya sangat penting karena dia sendiri sebenarnya banyak banget dikutip dalam ini mungkin teman-teman juga kalau ada yang bidang-bidangnya pernah mengutip bisa nambahin juga di kolom chat. Tapi setahu dia pernah dikutip sama bidang hubungan internasional, terus di ilmu politik juga banyak pemikiran-pemikiran dia yang mendasari banyak filsuf-filsuf setelahnya dan bahkan sampai sekarang juga masih banyak dikutip kata-kata dia. Bahkan filsafat sejarah tuh juga kayaknya dia lumayan banyak diangkat tapi jujur aku lupa lagi aku tuh punya matkul filsafat sejarah tapi aku lupa banyak hal apa aja yang dibahas mungkin nanti teman-teman ada yang mau nambahin. Nah, dan pendekatannya situ Sides ini kemudian jadi fondasi bagi pemikiran realisme dalam politik global dan kritiknya itu juga terhadap idealisme politik masih relevan ya sampai saat ini. Boleh di next nih, Shen? Nah, tujuan pedagogis dia sendiri itu dia melihat sejarah sebagai alat untuk mengambil pelajaran abadi. Ini kan ada di dinamika kekuasaan, ketakutan, kepentingan pribadi ini banyak banget kemudian diturunkan ke dalam uh, banyak tujuan pedagogis yang juga sempat dia tuliskan pemikirannya. Menurutku dalam dunia di mana terutama saat ini ya kan kita ada di dunia di mana informasi tuh kayak overwhelming banget di mana-mana tuh ada informasi yang berseliweran tanpa filter dan narasi-narasi yang digunakan itu biasanya dipakai justru untuk membenarkan kepentingan. Jadi nggak based on what actually happened di luar sana. Menurutku dari semua yang Thucydides tulis, dia itu mengingatkan kita akan pentingnya ketelitian, keraguan, tapi dan juga kejujuran dalam melihat realitas. Aku rasa itu yang banyak banget dibahas di dalam filsafat sejarah. Jadi kita tuh diajak berpikir
apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terus apakah kita misalnya dengan segala kemajuan yang ada saat ini, terutama kaitannya misalnya di dalam pendidikan, apakah kita benar-benar berbeda dari manusia di masa lalu? Karena itu juga sesuatu yang dibahas sama Tucídides dalam cara dia memandang memandang sejarah itu tadi. Jadi tujuan pedagogisnya adalah gimana caranya biar kita bisa menggunakan sejarah ini tuh sebagai alat. Jadi nggak cuman ya udah itu terjadi as it is terus kita nggak berubah. Karena sebenarnya sejarah akan terus berulang dan harusnya kita bisa belajar dari itu semua. Boleh nih next? Sorry Kak, mau nambahin pas Oke, boleh boleh. baca yang tujuan pedagogis si ini, si Thucydides, itu mungkin yang kalau di bukunya tuh the notion that historians' job is to explain and interpret the past for future generations to learn from. Ini seperti yang di grup juga tadi, adikku juga pas baca ini langsung inget Nietzsche. Jadi sebenarnya nanti kalau ada yang Nietzsche expert juga bisa bercerita gitu ya, mungkin um, relationship gitu tentang mungkin pikiran-pikirannya Thucydides dan juga pikiran-pikirannya Nietzsche gitu ya, karena pasti kita bisa lihat explicitly ada jalurnya gitu ya, jalur yang menyambung gitu, ada intertextuality. Mungkin specifically in the utility and liability of history for life gitu, and Nietzsche's thoughts on that. Hmm. Nah, ini Yap. juga tadi dengan itu semua, ini yang tadi juga ada sempat aku tulis di kolom chat. Jadi emang dia melihat kalau sejarah itu tuh milik sepanjang masa dan juga bukan pernyataan untuk tepuk tangan sesaat. As in, ya udah jangan cuma lewat terus udah gitu aja. Kita masuk pertanyaan diskusi. Nah, ini pertanyaan dari Kakak Nathan dan dari kami juga ke semuanya. Em, dari tadi kan kita udah ngomongin bahwa Thucydides itu em, pedagoginya adalah menjadikan sejarah sebagai harta sepanjang masa gitu ya, common possession gitu. Dengan mengambil pelajaran-pelajaran universal dari sifat manusia, dari menganalisis sifat manusia, kejadian-kejadian, cause and effect, a very human-centered approach. Namun, ia mengecualikan narasi budaya, sosial, dan agama yang menjadi inti karya Herodotus. Ini nama bapaknya yang jadi his predecessor gitu ya sebagai teoris, yang dia itu orang yang dia kritik terus-menerus gitu. Bahwa ini quote ini juga kritik um, to Herodotus ini. Bukan pernyataan yang untuk tepuk tangan sesaat, karena again Herodotus suka orasi gitu ya. Apakah penyempitan ruang lingkup ini yang hanya berfokus pada politik, perang, dan perilaku manusia yang abadi merupakan kekuatan atau keterbatasan bagi proyek pendidikannya? Apakah pendekatan ini beresiko menyederhanakan kausalitas historis secara berlebihan? Mungkin ada yang bisa share perspektif, ada yang bisa ini Herodotus tuh juga eh, historian gitu ya, historian bisa dianggap historian, cuman mungkin yang membedakan dia sama em, dia juga banyak tulisan dan banyak cerita gitu yang berlanjut, tapi intinya em, these two, Thucydides sama Herodotus tuh yang dianggap sebagai father of history seperti yang dibilang di atas gitu di chat-chat awal. Karena banyaknya intinya deskripsi dan cerita-cerita gitu ya tentang masa itu dan masa sebelum-sebelumnya. Aku juga belum baca tapi em, Herodotus. Terus em, ya ini yang kita mau fokusin sih, the human-centered approach gitu ya. Menurut kalian bagaimana gitu tentang approach to studies? Sebenarnya yang em, jadi interesting juga bener kata Kak tadi dia conversation tentang Kak Mahdi bilang ini Thucydides kalau dalam history teori HI setahu saya dia paham realis Bapak realis kalau nggak salah betul, dia ide-idenya digunakan oleh kaum-kaum realis. Em, em, dan kemudian the neo-conservative
people gitu ya. More recently, specifically misalnya di Amerika gitu dalam untuk menjustifikasikan beberapa perang sih, bahwa kayak dianggap bahwa oke ini emang in the face of uncertainty kayak di um, Athens pada masa itu ya, people were probably resort to controlling others through war, through ini jadi ada sort of how would I put it? How do you put it? Kayak mungkin ada yang mau menjelaskan juga, ada yang mau offer insight, tapi ada ini. Oke. Mungkin Kak Mahdi nih langsung resign. Silahkan Kak Mahdi. Kalau dari Tujuh ini, kalau di pada zaman itu mungkin bisa menjadi kekuatan karena secara yang kita tahu sejarah kita itu kan terlalu banyak simpang siur sampai orang-orang aja bingung pengen berpegang teguh kepada apa dan kepada siapa. Nah, jadi dengan kasih batasan politik peran tentang manusia ini bisa menjadi fokus fokus terbaru di pada zaman. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin udah nggak relevan karena ya, zaman kan berkembang, jadi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Sorry Kak Mahdi tadi mikrofonnya em, tadi highlightnya adalah ini ya Kak, bahwa di masa sekarang nggak mungkin yang dijadikan fokus hanya si politik itu ya. Apa? Am I interpreting it Ya, correctly? karena untuk zaman sekarang kan banyak banyak yang harus dipertimbangkan juga, dan ya kan itu udah banyak banget. Jadi nggak mungkin hanya sebatas politik orang dan perilaku manusia saja. Hmm, yap, yap. Setuju sih memang ini kayak em, kayak sekarang maksudnya semua faktor tuh ada relationship-nya gitu ya. Jadi em, sebenarnya analisa yang lebih mendalam tuh dibutuhkan gitu yang bukan cuma di ruang lingkup em, itu aja. Betul, benar juga sulit memisahkan konteks budaya dan lain-lain dari soal perang. Mau dielaborasikan kah, Kak Lutfina? Atau di kolom chat juga bisa. Iya, kalau menurut Kak Olive ya, bentar aku tulis. Oke, lagi tempelin kucing. I wish that was me right now. Tapi unfortunately, aku nggak ada kucing di rumah. Ini memang sedih. Kak Olive, kalau dari, oh ini Kak Dimas raise hand. Tapi kalau dari si the realist liberal debate ada yang bisa elaborasikan kah itu juga mungkin em, jadi sebenarnya influence-nya Thucydides kan sebenarnya ini cukup kontroversial kan berarti karena dia ada maksudnya em, kata-kata dia analisis dia digunakan oleh em, beberapa mungkin thinkers to justify certain em, em, political action gitu kan. Mungkin kalau ada yang mau elaborasikan lebih banyak tentang si realist versus liberal debate ini juga bakal berguna sekali. Mungkin Kak Dimas. Yay, thank you Kak Dimas. Silahkan. Oke, baik. Suaranya terdengar ya? Oke. eh Terima kasih. Pertama, sebenarnya tadi saya pengen nanya soal hubungannya dengan Herodotus ya, karena kalau di SMA itu masih dikenalkan bapak sejarah namanya Herodotus gitu. Nggak pernah Thucydides gitu ya. Tapi tadi udah dijawab ya bahwa Thucydides itu mengkritik Herodotus setelahnya. Tapi soal pertanyaan apakah ini jadi penyempitan ruang lingkup, saya merasa iya ya kalau kemudian sejarah itu berhenti pada aspek politik dan peperangan saja menurut saya jadi reduktif ya karena beberapa
beberapa apa kisah sejarah atau dinamika kehidupan masyarakat itu sulit untuk dilepaskan pada narasi-narasi yang bersifat kebudayaan, sosial, dan termasuk agama gitu. Ya mungkin itu kemudian setelahnya ya para pemikir setelahnya yang melengkapi ketidaklengkapan yang dinyatakan oleh Thucydides di situ. Dan kemudian saya ingat itu PBNU itu sempat bikin satu apa pertemuan atau konferensi internasional ya namanya R20 kalau nggak salah. Waktu G20 terus dia ngundang beberapa apa sejumlah pemuka agama dalam negara G20 itu untuk jujur tentang bagaimana masing-masing kelompok keagamaan ini menafsirkan tafsir-tafsir keagamannya. Karena dalam beberapa konflik keagamaan gitu ya, itu ketika dicari faktor penyebab yang bersifat apakah ini soal kelas sosial, apakah soal politik, apakah soal perebutan kekuasaan, dalam beberapa kasus tidak ditemukan dalam beberapa kasus, tapi lebih soal kepada tafsir agama gitu. Nah, mungkin itu yang kemudian membuat eh, pemikiran Tusidi di sini terlalu sempit ya melihat satu konflik atau peperangan atau dinamika internasional itu terbatas pada apa politik perang atau perilaku manusia yang abadi. Saya pribadi juga sampai hari ini masih berkeyakinan secara akademis ya bahwa manusia itu sifatnya konstruktivis. Jadi perilaku-perilaku tertentu itu ya sangat dibentuk bagaimana dia membangun dan mengkonstruksi dirinya sendiri berdasarkan faktor-faktor yang dia temukan itu. Tidak hanya faktor yang bersifat real seperti interaksi sosial yang bersifat fisik ya, tapi juga digital dan lain sebagainya, apa yang dia tonton dan lain sebagainya itu juga menjadi faktor-faktor penentu ya, bagaimana manusia membangun dirinya sendiri gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan diskusi ini, saya masih merasa ya bahwa faktor atau narasi kebudayaan, sosial, agama itu sulit untuk dilepaskan pada kajian tentang sejarah ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas. Iya bener. Karena maksudnya faktor sekarang, maksudnya ruang tuh, maksudnya if we're talking quite literally about space, it's no longer just the physical space kan. We're talking about digital spaces, semuanya itu menjadi faktor-faktor um, di ini, di ruang lingkup. Mungkin if we're talking about causation, kayak nggak bisa dicari juga mungkin specific cause to anything yang happen nanti yang akan terjadi yang sudah terjadi specifically di tahun ini juga tapi rather dari berbagai ruang lingkup itu menjadi um, suatu naratif yang baru jadi emang kalau dipikir-pikir kayak yang orang-orang yang menulis sejarah sekarang, maksudnya kita itu termasuk orang-orang yang mungkin bisa menulis, yang bisa di ini di study sejarawan juga nanti, tapi they have their work cut out for them untuk kayak sejarawan-sejarawan gitu ya yang akan em, melihat dan menganalisis periode ini. Oke, Kak Lutfina bilang di chat, karena background aku kebetulan studi terorisme, semua aspek perang yang aku pelajari pasti melibatkan budaya, sosial, agama, hal-hal yang pasti mempengaruhi politik dan perang dan perilaku manusia. Sekarang mustahil mempelajari politik perang tanpa faktor-faktor di atas tersebut. If anything, dengan sengaja memotong salah satu faktor di atas bisa dikategorikan sebagai upaya censorship. Jadi pertanyaan juga apa sih yang Thucydides maksud kan dengan perilaku manusia yang abadi itu. Jadi mungkin core tenet dari pemikiran Thucydides adalah bahwa in the face of uncertainty ini yang diadopsi sama realist, people will resort to three actions, three things gitu, yaitu ya pasti ada a dominant force yang akan subjugate more submissive force. So you have to be the stronger one. Dan ada beberapa faktor-faktor lain gitu ya. Jadi emang dia merasa ya in the face of uncertainty bahwa perilaku-perilaku manusia itu sebenarnya sangat-sangat predictable dan bisa dilihat dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi predictability in the face of uncertainty. The the realist essence.
Em, kata Kak Jasiaman, kalau dilihat dari filsafat kontemporer, mungkinkah pendekatan filsafat sejarah Thucydides yang lebih menekankan kausalitas, sebab-sebab formal, material, efisien, dan final, dan penjelasan Erklaren lebih dekat ke filsafat analitik, sementara pendekatan filsafat sejarah Herodotus lebih menekankan pada penafsiran dan pemahaman lebih dekat ke filsafat kontinental. Kalau nggak salah, dalam studi hubungan internasional realisme diperhadapkan dengan internasionalisme atau idealisme. Betul, dengan idealisme. Jadi ini semacam variasi metode dalam mempelajari sejarah ya, Kak. Iya, ini Nila harusnya di sini. Dia suka banget ngomongin contemporary sama analytic philosophy. Faris ada di sini nggak ya? Faris mau bercerita dan men-sharing juga. Sebenarnya kalau soal approach, Nietzsche tuh banyak ininya ya. Ada yang em, monumental mode, critical mode, sama em, antiquarian mode gitu. Ada di sini Faris. Oke, Faris mungkin habis ini boleh bercerita juga. Em, intinya ini yang Nihal sambungin tadi sih, kayak how we view history, em, itu this is what Nietzsche categorize gitu juga ya. Nihla ini she wrote this in a reflective essay, jadi aku ambil dari itu. Aku belum pernah ini. The antiquarian mode of viewing history, looking back with loyalty and love at anything ancient and past. Monumental mode, witness the greatness that once existed and attain and hope it may return. Sama the critical, ya painstakingly interrogate while reading. Sebenarnya kalau dilihat tuh Thucydides tuh campuran, sebenarnya ke critical mode gitu ya. Dia sangat-sangat critical dan banyak itu melihat berbagai sisinya um, dari apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin Kak Olive juga sebagai um, are you an more analytic or continental philosophy Kak Olive? Atau Faris juga? Kalian biasanya kalau di forward ngomong ini. Faris, Silahkan. kayaknya Faris bisa cerita dulu nih soal continental versus Hai analytic. hai, actually menarik banget approach-nya Kak Jesse Aman kayak ngelihat apa namanya nge-parallelized antara eh, pendekatan Herodotus terhadap sejarah dan Thucydides menjadi suatu paralel terhadap continental sama analytic divide gitu. Karena that's what I thought juga sih waktu kayak membaca Theodisi apa siapa namanya? Thucydides nih. Thucydides. Iya, Tusi. Gue panggilnya Tusi aja biar gampang. Dari tadi. Karena apa ya, approach dia untuk pendekatan terhadap sejarah kayak yang scientific banget gitu. Ngelihat kayak kalau uh, the totality of human actions can be reduced to statistics to a degree gitu ya. Maksudnya kayak ini agak paraphrase dari apa yang dia tulis. Interestingly, jadi kayak karena manusia itu predictable, collective actions of human juga jadi suatu hal yang predictable. eh, dan predictability itu eh ada tambahannya kayak ada eh, people tends to check to see kayak power considerations when they do things. Jadi makanya kita masuk kayak dia to see punya konsep kayak to see war ya. Jadi kayak it's all about kayak controlling the actions of people gitu. Jadi kayak eh, pelajaran pelajaran yang kita pelajaran yang bisa kita ambil dari itu sih adalah dia menggunakan kayak oke fakta sejarah, fakta history sebagai collective actions of humans bisa dipelajari suatu hal yang berputar-putar itu echoes ke idenya Nietzsche mengenai eternal recurrence. Tapi ada divide di situ di mana ketika kita ngelihat pendekatannya Tusi, dia melihat fakta sejarah sebagai suatu hal yang praktikal dan pragmatik untuk inform our actions keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat pendekatan Nietzsche mengenai eternal recurrence itu adalah lebih kayak ke hal dari historical eh, actions, totality of historical actions dan historical study itu bisa jadi suatu itu nge-inform tugas task seorang Übermensch gitu kayak untuk find meaning dalam hidupnya jadi lebih ke hal yang reflektif. Jadi yang menarik Nietzsche sebagai salah satu bapak German idealism juga
langsung kelihatan nih perbedaannya antara analitik filosofinya sama kontinentalnya karena eh, salah satu poin yang jadi division di poin itu adalah how you use a certain knowledge untuk kayak question apa yang kita bawa ketika kita encounter a certain knowledge gitu. Kayak kalau misalnya kita mau pakai approach yang lebih analytical, uh, how to pragmatically use it and kayak to kayak how can you know it gitu kayak lebih ke arah epistemiknya kayak kenapa kita bisa mengetahui hal itu dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi kalau misalnya kita bawa ke approach yang kon- kontinental, uh, it is something yang kayak kita balikin lagi ke uh, apa sih how to find meaning in it dan kayak gimana caranya untuk bisa menjelaskan itu dalam dalam konteks human conditions. Jadi kalau misalnya dilihat kayak oke Tusi sama Tusi ini kayak gimana apakah dia dia mengecualikan narasi budaya sosial dan agama ini yang menjadi inti karya Herodotus sebenarnya kayak lebih ke bagaimana kita bisa melakukan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan sejarahnya gitu. Karena politik, budaya, sosial, agama, kalau misalnya kita bawa tarik ke arah filosofisnya, all boils down ke itu human experience gitu kan. Kayak kita menghadapi budaya, kita menghadapi kehidupan sosial, kita menghadapi agama, kita menghadapi politik sebagai dalam bagian eh, human condition. Tapi kayak ketika kita tarik humanity-nya di situ, nanti malah masuk ke analytical trap di mana kayak everything is just about uh, models dan logical structure. Padahal sebenarnya di dalam human condition itu ada we have logic in our heads and we have hearts. We have emotions in our hearts. Mungkin gitu sih yang saya bisa sampaikan hari ini. Thank you. Thank you, Faris. Tadi makasih udah mengkoneksikan beberapa pemikiran gitu ya into one discussion. Sebenarnya emang bahkan dari satu teks ini makanya maybe that's why he's so influential gitu ya kayak dari tulisan-tulisan dari metode dia aja bahkan kita nggak melihat explicitly ya tulisan maksudnya kita nggak analisis langsung tulisannya tuh sih jadi tapi bahkan dari cara pemikirannya dia maksudnya influence-nya bisa sampai sini bisa dikoneksikan ke banyak banget pemikir lainnya mungkin em, kak mungkin kak Gap mau bercerita lebih panjang tentang pemikiran sekilasnya. Ini mungkin ada banyak yang menanggapi juga yang ingin tahu lebih banyak. Atau Kak Mahdi mau cerita lebih panjang juga tentang anarki. Halo. Sorry. Halo. Yes, yes, masuk Kak. Uh, aku mau nanya, aku soalnya ada beberapa komen gitu. Ini pemikiran yang mana ya? Soalnya aku bingung. Um, yang aku ungkapin soal globalisme itu kah? Atau yang memang sifat human yang anarkis? Terserah. Dua-duanya. Banyak komen dari tadi jadi pengen cerita. Pengen dengar ceritanya Kak Gap aja. Oh, oke. Um, ini refleksi personal aja sih. Jadi statementnya nggak ada factual supporting arguments or anything. Um, di konteks zaman sekarang itu kan udah makin terglobalisasi ya. Um, Sociokultural mungkin ada pengaruhnya gimana masyarakat uh, hidup dan tinggal di suatu wilayah. Tapi di satu sisi itu kayak um, semakin blurry, semakin um, tidak jelas kayak karakter dari spesifik satu etnis itu apa. Dan aku tuh mikirnya kayak um, kalau memang kita mau mengecualikan narasi budaya, sosial, dan agama, most of the time kan sekarang diskusinya lebih ke seberapa kuat ekonomi di satu wilayah, seberapa powerful dan sejahtera di satu negara. Jadinya kayak, gimana ya cara bilangnya? Um, aku tuh
tinggal di urban sama daerah kota aja tuh udah bisa ngelihat sendiri gitu kayak perbedaan gimana manusianya tuh tinggal. Jadi di satu sisi kayak kalau misalnya kita mau mengecualikan hal tersebut, it happens di kota-kota ataupun di kota-kota besar ataupun em, di wilayah yang metropolitan, lebih maju, lebih modern, dan hal tersebut tuh sudah mulai tergeser dari budaya jadi ke karakter manusianya itu lebih ke termodernisasi gitu sih. Nah, itu satu. Dua, soal manusia yang anarki, aku ngerasa dunia sekarang itu udah lebih banyak terinstitutionalize. Um, Meskipun kita satu, universal, tapi hierarki itu masih banyak berperan banget di kehidupan kita. So, ketika disebut anarki, aku cuman ngerasa itu tuh cuman terjadi di konteks perang yang dimana struktur, institusi, instansi itu udah hancur gitu loh. So everyone try to survive by their own when they try to be when they live in their anarchic world. Itu sih. But again, personal reflection bukan factual statement. Terima kasih. Thank you Kak Gap. Itu sebenarnya yang kita cari hari ini juga si personal reflection, personal reflection. Biasanya kalau ngomong anarki Kak Nathan biasanya mau muncul. Tapi kayaknya dia lagi recuperating. Tadi dia ada, sekarang udah masih ada sih. Cuman mungkin dia lagi istirahat. Tapi iya, thank you banget Kak Gap udah nyambungin gitu ya. Um, Sebenarnya perspektif soal anarki tadi yang ngomongin anarki juga tuh Kak Mahdi, bahwa si Thucydides ini memang um, ini ya anarchist in its true form mungkin. Bahwa manusia adalah anarki gitu. Mungkin he's not an anarchist himself, tapi itu yang dia kategorikan. Oke, ini Kak Muhammad Taufik juga em, mungkin mau cerita soal Kant dan mungkin hubungannya dengan apa yang kita bicarakan dari tadi. Kata Kak Siaman, saya pernah baca buku di Western Civilization ditulis oleh Jackson J. Spivak kalau paradigma pemaknaan sejarah di era Italian Renaissance lebih kurang cenderung ke gaya Thucydides ini. Sekularisasi sejarah dilakukan lebih analitik, lebih makro, dan lebih material ketimbang memasukkan aspek-aspek supranatural. Sementara pendekatan filsafat kontinental tampaknya masih terbuka pada hal-hal yang berbau supranatural. Interesting, interesting. Tapi emang sepertinya iya, kayak dari zaman ke zaman pasti ada yang membedakan gitu ya. Paham tuh Sidis ini cocok kalau mau masuk medan. Iya lagi. Coba, Kak, Kak Mahdi, boleh dong dielaborasikan juga di ini cerita-cerita. Kata Kak Muhammad Taufik, Thucydides tidak memberi tempat besar untuk moralitas atau agama. Ia melihat manusia sebagai aktor rasional dan kadang kejam dalam mengejar kepentingan. Kekurangannya manusia akan menjadi dingin, rentan, tidak kontekstual, dan terputus dari akar sosial masyarakat. Good summary. Iya, dia maksudnya dilihat dari cara dia menganalisa banyak ini juga ya, si parallel-parallel yang dia draw. I wonder why he thought that mungkin dipengaruhi sama latar belakang perang Peloponnese Peloponnese War. Iya, pasti dan mungkin dia juga um, maybe it's about the way he grew up juga kayak agak detached. Maksudnya keluarganya dia agak detached dari realita banyak orang gitu ya. Cara belajar dia definitely karena cara belajar dia sih, karena sophist. Itu kan yang jadi kritik Cicero, Cicero juga kan about the sophist. Everyone hates the sophist. Itu maksudnya karena maksudnya translation yang kita bisa lihat juga sophist kan juga dari Plato dan Plato obviously dengan um, moralitas junjungan moralitas dia yang tinggi very disproves of the sophist gitu dan naturally Platonis lainnya juga um, kurang suka gitu ya tapi intinya iya latar belakang perang instability um, the plague itu juga
definitely affects how he thinks mungkin. Kak Olive ada tambahan kah soal ini? Iya, ini aku lupa apakah udah sempet dibahas apa enggak, tapi soal filsuf itu membuat pemikiran-pemikiran mereka based on gimana mereka dibesarkan dan juga lingkungan mereka tumbuh tuh, itu kayak salah satu aha moment yang aku dapat pas aku jadi maba dulu gitu. Karena kayak aku pernah ada satu matkul, terus kita ngebahas beberapa filsuf yang pemikirannya itu berbeda-beda. Eh, Mungkin aku udah pernah bahas sih di kelas-kelas, di pertemuan kita sebelum ini. Jadi ada yang eh, pemikirannya tuh semuanya tuh berasumsi yang baik-baik terhadap manusia. Terus ada juga yang berasumsi yang jahat-jahat. Terus pas kita bahas biografinya tuh, yang berasumsinya baik ini tuh datang dari keluarga yang baik-baik aja, yang juga teman-temannya tuh diceritakan sangat dekat sama dia. Terus sementara yang berasumsi yang jahat-jahat tuh benar-benar dia datang dari keluarga yang broken home, terus yang lingkungannya itu lingkungan kumuh dan mungkin dulu mereka sangat miskin dan bukan dari lingkungan bangsawan. So aku kayak oh ini tuh jangan-jangan emang mereka tuh nulis emang berdasarkan observasi terhadap yang ada di sekelilingnya gitu kan. Nah, ini tadi aku kepikiran itu lagi tiba-tiba gara-gara ngomongin apakah perang itu juga berpengaruh sama pandangan Thucydides terhadap banyak hal. Dan aku setuju banget karena emang pandangan dia tuh kan lumayan kaku, terus yang kayak rasional banget dan bahkan tuh sebenarnya cenderung sinis terhadap manusia. Dan aku percaya ini juga sangat-sangat pengaruhi sama pengalaman dia dalam perang karena kan sebetulnya dia itu juga bukan cuma saksi perangnya aja, tapi juga korban sekaligus pelaku perang gitu ya pada saat itu. Jadi dia bukan menulis perang itu dari kejauhan, jadi nggak ada, bukan dari kayak orang luar yang menuliskan suatu fenomena yang terjadi di luar sana gitu. Tapi dia itu Jenderal Athena dalam perang itu sendiri kan sebenarnya. Dan salah satu kegagalan strategis dia bikin dia kemudian dibuang selama berapa 2 dekade kalau nggak salah. Dan di pengasingan inilah kemudian dia akhirnya jadi punya ruang untuk mengamati dan juga merenung, mengamati perang dan juga merenung dari jauh gitu. Tapi juga kemudian pasti ada luka-luka rasa bersalah yang mungkin dia rasakan ya pada saat itu, sehingga eh, di pengasingan itulah dia kemudian berusaha menjadi objektif karena kan ya udah nggak ada di dalam perangnya, jadi dia mungkin mengingat itu semua dan juga menulis di situ. Dan perang Peloponnes ini sendiri kan sebetulnya perang saudara ya, bisa disebut perang saudara yang waktu itu mungkin membuat kondisi dia dan orang-orang di sekitar dia itu jadi terpecah belah, terus jadi ada banyak banget pengkhianatan yang terjadi. Dan banyak pihak-pihak ya dalam perang juga sebenarnya nggak sepenuhnya benar, tapi juga itulah yang kemudian pengen ditunjukin sama si Thucydides ini kalau di dalam perang tuh nggak ada pihak yang sepenuhnya benar. Makanya dia kemudian nulis tadi yang dialog Melian itu. Dia juga bilang soal perang itu tuh bukan cuma soal antara yang baik dan jahat, tapi juga gimana sih kekuatan dari yang berkuasa dan juga gimana kelangsungan hidupnya orang-orang setelah perang itu sendiri. Dan di situ kemudian dia dapat kesimpulan kalau ya perang itu ngajarin dia kalau sifat manusia itu tuh nggak mulia gitu. Tadi aku mau menanggapi yang soal pengaruh perang, tapi tadi aku juga mau sharing dikit soal pertanyaan diskusi kita kali ini yang soal tadi sempat ngomongin apakah kita bisa sepenuhnya melepaskan diri dari konteks-konteks yang ada di sekeliling kita seperti misalnya agama, sejarah sosial. Aku tadi kepikiran emang tuh si Didas ini kan juga secara sadar dia pengen menyempitkan ruang lingkup sejarah itu cuma jadi catatan tentang politik, perang, dan juga sifat manusia yang dia anggap sebagai elemen-elemen abadi ya. Tadi juga udah ada keywordnya abadi itu. Dan dia menyingkirkan si dimensi budaya, sosial, dan juga keagamaan yang mendominasi historiografinya si Herodotus untuk menciptakan sejarah yang tidak terikat konteks lokal atau kepercayaan sementara yang saat itu sedang dipercaya gitu. Tapi gimana sih caranya supaya si sejarah ini tuh punya berisik. Oke, gimana caranya supaya sejarah ini punya daya guna universal yang kemudian bisa dibaca lintas zaman. Jadi kayak sampai sekarang tuh, tuh kita bisa melihat si sejarah ini tuh dengan sudut pandang universal gitu, Mak. Itu tadi yang kemudian dia maksud sebagai si harta sepanjang masa ini kan. Dan dari sudut pandang itu, sebetulnya penyempitan sejarah ini kan sebenarnya bisa jadi kekuatan karena kekuatan ini tadi kita udah ngomongin soal si analytical ini juga karena si Thucydides ini mengalihkan sejarah dari yang tadinya cuma kumpulan-kumpulan cerita yang dipercaya terus jadi mitos, jadi ya hal-hal yang dipercaya pada saat itu kemudian jadi alat analisis buat realitasnya manusia kan. Makanya dia nyorotin motif-motif dasar tadi ya seperti kekuatan, kepentingan, terus kekuasaan dan dia juga membentuk kerangka berpikir
rasional terhadap peristiwa politik. Makanya kemudian dia dijadikan landasan gitu bagi pemikiran di hubungan internasional, di ilmu politik dan lain-lain. Dan dia juga memperlakukan si perang ini sendiri tuh sebagai patologi sosial yang bikin manusianya itu tuh jadi agen yang berulang kali memproduksi konflik karena dia menganggap itu emang udah kodratnya manusia gitu. Itu yang pendekatan yang kemudian dia pakai. Tapi aku setuju juga tadi soal kalau si penyempitan ini tuh harus justru jadi keterbatasan ya karena kan dengan kita dengan kita menafikan unsur-unsur yang ada yang melingkupi peristiwa itu sendiri kayak unsur budaya, unsur agama, unsur sosial itu kan sebenarnya bisa jadi eh, produksian sejarah yang kemudian cuma jadi studi tentang elit dan perang aja gitu. Dengan mengecualikan suara-suara rakyat biasa misalnya, terus dengan mengecualikan dinamika kepercayaan yang pada saat itu dipercaya secara kolektif, terus dengan kita misalnya melepaskan perubahan-perubahan nilai sosial serta faktor-faktor kultural yang lain, sebetulnya kan itu semua justru mempengaruhi keputusan politik dan juga jalannya sejarah. Jadi aku rasa aku setuju juga kalau misalnya kita nggak bisa melepaskan itu semua, karena itu sangat-sangat berpengaruh ya. Misalnya dari tadi pas Tusidides menjelaskan soal wabah Athena gitu. Dia kan pakai pendekatan medis dan rasional, tapi dia nggak memberikan ruang bagi bagaimana masyarakat pada saat itu tuh memahami dan juga merespon secara religius dan juga kultural. Padahal kan sebenarnya dimensi itu tuh sangat mempengaruhi perilaku kolektif masyarakat pada saat itu kan. Sehingga akibatnya pendekatan ini emang berisiko menyederhanakan kausalitas historis secara berlebihan. Karena meskipun tadi kan dia misalnya percaya kalau A terjadi, terus respons masyarakat tuh B, harusnya itu nggak ada kausalitas historis. Tapi kan sebetulnya itu ketika terjadi juga berpengaruh nih sama kausalitas historis yang berikutnya gitu. Kalau semuanya cuma dijelasin cuma lewat motif dasar manusia aja yang dia percaya semuanya itu buruk gitu, kalau cuman motif dasarnya cuma ambisi, cuma ketakutan gitu, maka kita kemudian kehilangan kompleksitas sejarah ini sendiri sebagai fenomena sosial yang sebetulnya multidimensi kan. Kita jadi kehilangan gimana identitas, ritual, mitos, terus mungkin kelas-kelas sosial, bahkan bahasa gitu yang dipakai, itu tuh sebetulnya membentuk juga keputusan dan juga membentuk konflik yang terjadi di suatu tempat. Jadi dengan kata lain, untuk menjawab pertanyaan diskusi ini, aku merasa sebenarnya kekuatan pendekatannya si Thucydides ini ada pada ketajaman analisis dan juga bagaimana dia jernih secara rasionalnya itu tuh jernih gitu dan juga dia punya keberanian untuk menolak mitos dan kemudian bisa jadi jalan juga nih untuk menjembatani antara yang tadinya yang dipercaya adalah mitos sama kemudian ditemukannya sains pada saat itu, tapi at the same time juga aku rasa ini juga memberikan keterbatasan dari pengabaiannya Thucydides terhadap konteks manusia sebagai makhluk yang juga sebetulnya dibentuk sama simbol, sama makna, sama komunitas, dan juga berbagai macam kepercayaan kolektif yang kita punya sebagai manusia. Jadi itu kayaknya itu yang tadi aku mau mau sharing soal pertanyaan diskusinya. Iya, setuju. Ini banyak yang setuju sama Kak Olive. Jadi emang kayak itu maksudnya isunya bukan cuma di Thucydides kan, mungkin banyak bahkan sejarawan kontemporer pun yang discounting si collective belief, si mungkin mitos-mitos, mungkin agama itu pun sebenarnya sering terjadi sekarang juga gitu. Iya, rasa-rasanya kayak perbedaan STEM dan humanities ya, Kak Lutfina. Kata Kak Danu, Kak Muhammad Danu, aku mikirnya lebih sederhana WKWK. Kalau mengecualikan narasi budaya dan sosial, bagaimana cara dia menguraikan perilaku di sejarah itu. Hmm, Yes. Kata Kak Dimas, Tusi membuat sejarah bisa lebih presisi ya, sehingga data-datanya bisa digunakan secara praktis di periode setelahnya. Betul. Dan buktinya sampai sekarang banyak digunakan gitu, kayak interpretasi dia terhadap apa yang terjadi gitu ya. Kata Kak Kristan, em, ini menjawab pertanyaan diskusi ya. Apakah pendekatan ini beresiko menyederhanakan kausalitas historis secara berlebihan? Iya, ada resiko ke situ. Sejarah jadi tampak linear banget dan seolah semua bisa dijelaskan sebagai sejarah progres. Itu betul sekali. Itu makanya dari tadi maksudnya kita em, point out si metode kausalitas dia ya bahwa kayak ada em, selalu mencoba menginterpretasikan cause and effect gitu. Mm-mm. TBH ini juga alasan aku gak suka Sapiensnya Harari. WKWK.
Betul, sama. Emang evolutionary psychologist memang gak deh sebagai cognitive psych person. Oke, Kak. Em, Kak Jasiaman bilang pendekatan analitik dalam filsafat sejarah. Oh, ini yang tadi komentar tadi, tapi ada reply baru. Sementara Herodotus lebih moralitas dan normatif, belajar sejarah mesti membuat manusia menjadi lebih bajik secara moral. Bagusnya mungkin menggabungkan kedua paradigma dari mereka berdua ini ya. Ada ini juga lumayan menjawab Faris sih. Dan maksudnya question dia tentang siapa sih yang di tengah-tengah mereka berdua gitu. Ada mungkin ada banyak sekarang. Dan sebenarnya itu kalau pemikiran Kak Siaman sih kayak gitu matching cukup nyambung gitu dengan educational thinkers yang kita pernah omongin sebelumnya bahwa ya si oration, rhetoric itu harus ada hubungannya, maksudnya harus disambungkan bukan cuman just rhetoric tapi juga si moralitas itu ya. Kata Kak Muhammad Danu, aku setuju kalau ditinjau dari pedagogi kita perlu sejarah atau ilmu yang akurat, namun jangan lupa value apa yang bisa dipelajari sebagai manusia. Yes. Ya, mungkin kalau kita ngomongin bagaimana beberapa sejarawan lainnya gitu ya, menginterpretasikan sejarah tuh, aku attach image. Sebenarnya itu dari catatan aku sih, jadi mungkin nggak too accurate either. Tapi mungkin bisa membandingkan dikit, misalnya kayak apa yang dipikir Hegel, Foucault, Kant, gitu. Seru, pelajaran paling seru aku pas kuliah kayaknya soal ini, history, philosophy. Ada lagi kah yang mau refleksi, bercerita tentang isu ini atau mungkin ya merefleksikan masa sekolah sendiri gitu ya tentang how we talk about history, um, so how we talk about certain cause and effect pelajaran sejarah gitu. Kayak emang cara kita pelajari perang-perang atau apapun itu. Kak Muhammad Dani mau bercerita? Kak Dani, silahkan. Ya, halo, terdengar nggak Kak? Kenalan, thank you. Ya, ini lebih ke cerita aja sih sama minta pendapat teman-teman. Nah, kalau aku dulu di kelas berapa? Di SMA pokoknya ya, itu guru sejarah aku tuh ada yang cukup menarik sebenarnya kalau aku lihat. Beliau itu mengajarkan sejarah itu eh at, apa ya? Di beberapa titik itu beliau sering bilang kalau this might be accurate or not gitu kan. Tapi kenapa tetap saya sampaikan? Tapi karena value yang bisa kita dapat di sini, cerita ini functionals. Ya. Jadi konteks sejarah yang sebenarnya nggak jelas itu benar atau enggak itu, dia menganggap itu functionals untuk diajarkan. Lebih ditinjau dari ethics atau moral value yang bisa kita dapat sebagai manusia. Nah, itu menurut teman-teman semua itu bagaimana pendapat kalian tentang guru yang mengajarkan seperti itu? Very good discussion topic. Kak Mahdi langsung resign. Silahkan Kak Mahdi mau menanggapi. Ya, kalau menurutku ya sepakat-sepakat aja karena sejarah ini juga kalau yang aku pahami sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Nah, jadi uh, balik lagi sejarah yang diceritakan belum tentu terjadi 100% fakta. Jadi yang perlu kita pelajari adalah nilai-nilai moral yang bisa diambil dan nilai-nilai logika yang bisa diambil serta relevansinya kepada zaman sekarang dengan zaman dulu hubungannya sih. Jadi ya nggak bisa serta-merta kita sepakati gitu aja. Perlu kita ulik lagi lebih lanjut lah. Thank you Kak Mahdi. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi gitu. Mungkin follow up ke ininya juga. Itu kan mungkin dalam konteks ini belajar sejarah. Tapi maksudnya kan sejarah yang kita omongin juga sekarang tuh bukan
satu source gitu kan. Biasanya kayak gimana sih um, kalau ada multiple source competing perspective, how do you think it's best to go about um, learning about history gitu mungkin ya. Ada yang mau cerita juga? Memang itu quote yang harus diingat terus. Written by the victors. Itu yang salah satu diomongin juga kan sama Thucydides bahwa ya um, thought itu affects words, words affects thought. Jadi emang ada koneksi yang cukup dalam gitu antara apa yang terjadi um, secara sejarah gitu ya dan interpretasi kita dan juga interpretasi kita kepada apa yang terjadi gitu ya. Em, Kagep bertanya di konteks Indonesia ini contoh sejarah soal narasi tanpa budaya sosial dan agama gimana ya? Soalnya bahkan isu nasionalisme juga sering dikaitkan dengan konflik interest agama dalam peran negara bahkan perbedaan ideologi. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaannya? Mungkin kalau di em, reiterate gitu ya, em, ada nggak sih em, contoh yang em, ditunjukkan gitu ya, maksudnya yang di Indonesia gitu, yang mungkin ruang lingkupnya dijelaskan cuman dari satu sisi gitu ya, bukan em, dari sisi budaya, sosial dan agama. Tapi Kak Mahdi juga menambahkan bukti banyak sejarah yang jadi perdebatan, contohnya sejarah Muhammad Al-Fatih sama sejarah Al-Andalus, beda penulis, beda narasi. Betul. Ya, mungkin kalau ada yang mau menjawab kaget, kalau enggak diskusi sebenarnya mungkin bisa dilihat dari maksudnya argumen sekarang gitu ya, penulisan ulang sejarah gitu. Kayak itu yang ditakutkan kan bahwa ya ada cause and effect yang ditarik yang enggak akurat terhadap apa yang terjadi gitu juga. Kak Olive mau menanggapi? Kak Nathan? Kak Kristan? Ada Kak Kristan juga di sini. Wih, banyak speaker. Bentar lagi mikir. Iya, kayak itu mukanya Kak Olive juga udah agak merengut tadi. Kayak mungkin semuanya lagi mikir. Mm-mm. Iya, mungkin yang paling bikin aku shock waktu itu kayak bahwa kerajaan-kerajaan maksudnya Indonesia before Indonesia itu sebenarnya bentuknya bukan kerajaan besar tapi loose polities gitu ya. Jadi kayak loose um, associations gitu between daerah instead of one centralized kingdom yang aku bayangin dulu kayak kalau mikirin Majapahit, Sriwijaya gitu-gitu. Kalau kata oh ya, Kali? Nah, aku sambil lihat yang tadi. Oh, nah ini nih, Iya, ini pas banget nih. iya, iya, iya. Kalau Mahdi aku tadi juga kepikirannya tuh justru sebelum ya di tahun sejarah 6566 itu kan sebenarnya aku aku takut lagi ngomong tapi nggak insya Allah nggak apa-apa. Jadi kan G30 SPKI itu kan salah satu narasi sejarah yang mungkin salah satunya nggak juga dari sudut pandang agama, budaya dan sosial, tapi ditulis nyaris eksklusif, jadi nggak eksklusif tapi nyaris eksklusif dari sudut pandang militer ya sebetulnya. Mungkin dalam versi yang paling dominannya itu sejarahnya itu pada saat itu emang cuma membahas tentang manuver elit politik pada saat itu, terus tentang kudeta, tentang kemenangan Orde Baru, dan di sana itu nggak ada mungkin lagi-lagi karena nyaris eksklusif ditulisnya oleh sudut pandang militer, jadi nggak ada ruang untuk suara korban kekerasan massal, terus keluarga-keluarga penyintas yang sampai sekarang juga masih ada banyak, dan juga trauma sosial yang diwariskan selama puluhan tahun, lagi-lagi bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi dimensi agama dan budaya yang terjadi yang ada pada saat itu, misalnya gimana kelompok minoritas itu dituduh sesat, terus gimana kemudian masyarakat lokal misalnya yang tadinya memaknai peristiwa tersebut lewat ritual, lewat kepercayaan, lewat kesedihan kolektif, itu justru mereka nggak dianggapnya tuh nggak relevan secara historis. Itu tadi aku kepikiran salah satu konteks yang berhubungan sama Indonesia ya. Jadi bahkan sebetulnya itu kan belum jauh-jauh banget ya dari sekarang, kayak belum ada
100 tahun gitu. Dan penulisan sejarah Orde Barunya sendiri kan juga sebetulnya itu cuma ngomongin pembangunan, terus kayak stabilitas, yang penting stabil. Tapi rakyatnya juga sebetulnya nggak dijadikan um, konsiderasi yang harusnya juga punya saying di situ gitu. Jadi selama 32 tahun sejarah Indonesia itu pada saat itu dibingkainya itu dalam narasi presiden dan jenderal, terus dalam narasi proyek pembangunannya ada banyak banget di mana-mana, ada tol, ada waduk, ada swasembada, dan juga betapa pada saat itu kan yang enak zamanku tuh itu kan keamanan nasional dan juga stabilitas politiknya itu salah satu yang di gaungkan kemana-mana gitu. Tapi di sana at the same time kita juga nggak menemukan kisah-kisah para buruh misalnya dalam proyek industri, terus suara-suara petani yang misalnya tanahnya pada saat itu tergusur karena pembangunan-pembangunan ini, dan juga nggak ada narasi lokal, narasi budaya atau agama yang bertabrakan sama proyek-proyek negara yang mengabaikan itu semua gitu. Semuanya hilang dan sejarah Indonesia pada saat itu lebih ke laporan kemajuan aja gitu selama 32 tahun, bukan refleksi tentang hidup masyarakat dan manusia di Indonesia yang sangat-sangat kompleks. Aku ingat banget di pas SMA itu eh, aku udah terpapar lumayan banyak sama buku-bukunya Komunitas Bambu. Mungkin teman-teman juga ada yang baca. Jadi menurutku sejarah yang aku baca dari ketika aku sekolah tuh udah lumayan terbantu, nggak cuman terbatas dari buku-buku sejarah yang diberikan dari sekolah aku aja. Karena dari sekolah tuh aku guru sejarah aku nggak suka sama guru sejarah Indonesia aku, maaf banget, aku lupa namanya siapa, tapi ya aku masih ingat mukanya karena aku, oh my God, banyak banget yang clash lah pandangan sejarah, karena yang dibahas beliau itu menurutku lumayan tidak ada dasar argumen yang cukup kuat, dan juga sumber-sumber sejarahnya itu perlu dipertanyakan. Dan beliau itu juga pada saat itu nonton ngasih lihat, jadi ada satu pertemuan pelajaran sejarah Indonesia yang ditontonin itu tuh film G30 SPKI, tapi itu dipertontonkan ke kami semua bukan dalam konteks kayak ini kalian bisa lihat salah satu propaganda dari pada zaman itu, tapi dipertontonkan dengan tujuan ngasih tahu kalau itu yang benar. Jadi aku tuh kayaknya aku keluar dari kelas apa aku matiin gitu kalau nggak salah. Terus itu yang kemudian bikin aku banyak banget kepikiran dan juga kembali membaca lebih banyak tentang sejarah pendidikan Indonesia, tentang betapa yang difokuskan pada saat itu tuh cuma angka reformasi dan juga bukan nilai dan identitas yang dimiliki sama masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi kayaknya itu sih yang mungkin kebayang ya dari sejarah Indonesia terutama konteksnya. Sumpah, iya. Aku tadi nggak kepikiran, terus tiba-tiba bener banget itu yang salah satu cara ini ya, yang things that are taken out of context gitu. Justru. Kata Kak Muhammad Taufik ini mungkin in response to statement Kak Danu tadi, kayaknya sejarah perlu dipelajari ulang, tapi bukan sebagai dongeng moral, tapi sebagai cermin realitas manusia yang brutal dan berulang. Ini exactly what Thucydides try to do. Itu, itu resolve dia adalah sama dengan yang Kak Taufik bilang. Kak Muhammad Taufik bilang, benar-benar. Um, Yes, Kak Mahdi juga ya tadi yang bilang G30 SPKI. Kalau Kak Kristen perang Parji kompleksitasnya gak dapet seingatku. Dulu cuma tahu diceritain rakyat versus penjajah. Mungkin Kak Kristen juga bisa bercerita. Kak Faris tanya interpretasi terhadap sejarah yang banyak dan beda-beda itu yang membuat sejarah menjadi sumber pengetahuan untuk banyak hal nggak sih? um, Kata Kak Mahdi, sumber pengetahuan dan sumber propaganda. Makanya perlu berhati-hati baca sejarah, perlu dilihat lagi siapa penulisnya. Betul, termasuk semua orang yang menulis di handbook dan juga editor-editornya. Jadi mungkin kalau ada waktu bisa di riset nama-nama penulisnya juga. Um, Kata Kak Danu, buku sejarah sekolah bosen banget, isinya cuma tanggal sekian terjadi A, tokohnya B, selesai. Cause and effect-nya gak dijelaskan seingatku. Iya, atau dijelaskan tapi kayak simplifikasi, terlalu jauh, terlalu ini ya, oversimplification banget. Hmm. Kata Kak Mahdi, film yang seru sebetulnya Laut Bercerita. Aku belum nonton filmnya. Kaget komen, jadi tanpa narasi budaya, sosial, dan agama, narasi sejarah bisa jadi narasi propaganda sama authoritarian buat interest tertentu ya. Karena jujur generalisasi soal suatu sejarah fenomena atau masyarakat tertentu bisa jadi stereotip juga kan ya. Betul sekali.
Kata Kaja Siaman, multi-interpretasi dalam sejarah bagus buat masyarakat demokratis. Pluralitas. Betul, betul. Em, iya, dulu kayaknya latihan ini kalau pelajaran sejarah kerjanya cuman ngafalin tanggal gitu ya. Gak ada ini lebih. Tapi karena emang dalam project nation building ini harus ada pelajaran sejarah, harus ada sejarah kolektif. Gimana dong, guys? Oke. Iya, emang susah. Sejarah itu susah. Sebenarnya iya. Maksudnya kan yang kita tarik diskusinya tuh si Didis bukan cuman dari Herodotus itu kan yang pas di masa dia atau pas sebelum masa dia, tapi juga misalnya dari sejarahnya Homer gitu dan sebelum itu oral traditionnya itu kayak sejarah yang panjang banget. Mungkin makanya itu tuh si Didis kayak, aduh capek, pengen cari yang paling akurat gitu ya. Jujur susah sih di masyarakat yang sangat kultural dan diverse, pasti ada yang dikorbankan. Sebenarnya kan itu maksudnya kalau kita ngomongin tujuan sejarah kan mungkin em, nggak harus gimana ya, nggak harus cari yang paling akurat juga sih. Sebenarnya kalau as long as we know who made it pasti ada paralel-paralel yang bisa di draw kan. Makanya sebenarnya ngomongin ini misinya Thucydides itu penting banget, tujuan dia apa, kayak sejarah itu untuk apa, itu penting banget untuk dilihat lagi dan penting banget untuk observasi di figur-figur lainnya juga kan, bahwa ya tergantung misi mereka apa dalam menulis sejarah itu kan. Eh, Sebentar. Kata Kak Kristan ya, tapi di sisi lain sih kita terlalu sering diajarin segala-segalanya harus dicari nilai moralnya. Itu benar juga. Itu nggak salah. Tapi itu kenapa Kak Kristen bilang terlalu banyak, terlalu sering diajarin itu? Oke, nanti habis ini bisa dielaborasi. Kak Mahdi bilang temenku cara dia pahamin sejarah anggapnya dongeng dari terdahulu aja sih. Dia punya buku sekepok. Emang itu a very good way of seeing it. Jadi kayak maksudnya kita nggak discounting um, pengalaman orang-orang juga kan. Kayak ngomong sama kakek, nenek juga. Gitu-gitu. Susah pelajaran sejarah yang harusnya jadi ruang diskusi on human actions di sini jadi terbatas doktrin. Pokoknya terjadi ABC itu yang aku alami di kelas dulu, black and white banget. Bener-bener tuh sering terjadi gitu. Apalagi kalau itu ditulis retrospektif gitu ya, kayak karena udah tahu hasilnya kayak gimana, jadi mungkin pasti ada interpretasi yang affected by that gitu. Oh, ternyata mereka salah. Kayak mungkin new things come to light. Jadi makanya sebenarnya perspektif Thucydides itu interesting banget karena dia banyak nulisnya um, tentang apa yang terjadi di masa dia sendiri gitu. Jadi not only is looking not only is it important to look at who made it, tapi when they made it tuh penting banget kan kalau kita ngomongin sejarah berarti. Di daerahku sejarah nasional lebih diajarkan di sekolah dibandingkan sejarah lokal. Jadi banyak orang Aceh yang hilang identitasnya sebagai orang sendiri sebagai etnis. Baik kelompok etnis. Iya, iya. Tuh. Padahal bisa dipelajari. Maksudnya itu yang terjadi kalau maksudnya di struktur sekolah formal gitu ya, knowledge yang disodorkan gitu dari mungkin pemerintah. Kan kalau ini yang agak ekstrim di Indonesia adalah semua kurikulum kan dari ini ya, central government. Jadi itu mungkin sebagai salah satu cara discounting em, kelompok-kelompok etnis di daerah gitu. Yang harusnya ada solusinya. Hmm, Guru disibukkan sama beban administrasi dan masih berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi gak ada ruang bagi mereka untuk merefleksikan materi pembelajarannya, apalagi mempersoalkannya. Ini problem struktural yang berubah jadi kultural. Betul, aku ngalami juga di kelas karena aku juga guru. Ditambah mereka harus cari penghasilan tambahan di luar, gak banyak waktu buat nyiapin materi. Iya. Mungkin ada yang di level dosen juga yang mau cerita, mungkin sekarang berkarir sebagai dosen. Kita bisa membandingkan berbagai jenjang.
Mm-mm. Yes. Jangan jadi dosen. Kata kata peri turnip. Kakaknya sekarang jadi dosen kah? Makanya bilang seperti itu. Ada cerita. Iya, tadi yang soal beban administratif itu juga terjadi gitu ya di tingkat universitas. Jadi narasi yang diulang terus-menerus secara 5 tahun berturut-turut, kurikulum tidak disesuaikan dengan perubahan zaman. Tapi sejujurnya, aku kuliah di Australia itu juga ada kok materi yang diulang-ulang udah dari beberapa tahun. Jadi aku sempat dapat lecture dari 3 tahun sebelumnya, recording yang diulang. Tapi to be fair itu topiknya ekonometri sih. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi. Iya, biasanya yang bilang jangan jadi dosen tuh dosen-dosen sih. Kalau mau jadi dosen mendingan keluar. Soalnya aku nggak bisa refute the fact juga karena emang jadi dosen di sini. Tapi isunya bukan cuma dosen nggak sih? Jangan jadi guru, jangan jadi dokter. Jadi emang itu di kayak semua bidang yang ada beban sosial dan beban administratif itu juga semuanya bilang jangan jadi guru, jangan jadi dosen, jangan jadi dokter, jangan jadi ini, jangan jadi itu. Karena ya di semuanya ada pengalaman yang buruk. Tridharma real. Ya Allah, triple beban. Senioritasnya parah juga ya katanya. Istriku guru, iparku dosen. Nasib, nasib. Oh my God. Wah, jadi untuk yang nonton ini setelah yang em, nonton lecture-nya nanti, ini lagi banyak percakapan yang terjadi di chat tentang em, pengalaman menjadi guru dan jadi dosen. Iya, conclusionnya Kagep adalah susah. Iya, emang kayak dari tadi ini semuanya cukup susah ya. Pembicaraannya juga. Tapi ya sudah, gimana dong? Nasib. Bener kata Kak Kristal. Ini nasib. Aduh, semangat. Ya itu a good note to end all this in. Iya, eh, mari kita terus bersemangat. Ini kita udah di sesi ke-13, udah di minggu ke-7. Tapi kita masih ada minggu-minggu em, banyak juga setelah ini. Ini akan terus berjalan sampai kita selesai bukunya. Em, ada sesi 2 gak untuk bahas pendidikan. Ada em, hari Minggu akan ada sesi terakhir di batch pertama karena kita akan move on ke era yang udah secara timeline udah 1800-an. Enggak ding, Islamic Golden Age dulu 1100-an. Terus habis itu ke 1800-an langsung dilanjut Louis sampai Alcott. Ih, seru banget. Aku seneng banget kita udah move on ke yang kontemporer juga ya nanti habis ini. Semoga percakapannya terus seru. Iya, sesuai periode sejarah. Aku jamin percakapannya akan tetap seru, bahkan akan mungkin lebih seru juga. Nanti insya Allah hari ini ke-13, hari Minggu ke-14 yang akan di-lead oleh Kak Sheran tentang Hildegard. Em, terus habis itu minggu depannya break, dan minggu depannya lagi kita mulai dengan Islamic Golden Age, dan kemudian Louis Samel. Sampai situ teman-teman. Mungkin em, sebelum kita terlalu go deep into the percakapan yang terlalu sedih dan memutuskan em, semangat gitu, kita harus tetap em, ini ya, kayak aku eh, punya harapan yang cukup, tetap ada harapan gitu karena em,
Kalau kata Thucydides, hope in the face of uncertainty. Jadi karena ada teman-teman, ada 33 teman-teman yang di sini, tetap di sini. Udah sesi ke-13 tapi masih ada yang nonton, itu keren loh menurut aku. Terima kasih teman-teman yang udah jadi um, peng- tetap berpartisipasi gitu ya. Kata Kak Krisan, Istana Golden Age jangan satu sesi doang dong. Em, iya, pengennya kayak gitu. Cuman takutnya kepanjangan. Nanti bisa kita, maksudnya kita kalau kita ngomongin satu figur kan kita nggak cuma ngomongin satu orang itu doang. Pasti ada sambungannya ke orang-orang lain. Nanti semoga setelah ini kita bisa lebih banyak sambungin ke yang lain-lain juga ya. Ke figur-figur Islam. Especially di Indonesia, when we're talking about the education system kan setengahnya kayaknya, setengahnya ya. Setengahnya tuh di under Kemenak kan. Yang majority pesantren juga. Ini di chat lagi banyak ngomongin harapan. Kalau kata Kak Kristan, kata Rasul Paulus, hope against hope. The real. Tetap ada harapan Gusti Allah mboten sare. I wish I had your positivity, Kak. Um, betul, harapan menjadi fondasi untuk hidup. Kak Muhammad Taufik bilang, nah aku ada pilot project mengenai pendidikan dengan nama Nadi dari programku ingin memisahkan pendidikan di Indonesia dengan interpretasi politik. Apa mungkin menurut teman-teman ini bahas pendidikan? Interesting sih, karena emang itu hindrance terbesar mungkin di membuat roadmap jangka panjang untuk pendidikan adalah si ini ya, intervensi politik yang terjadi. Karena banyak sekali intervensi politik di dunia pendidikan gitu ya. Ini mungkin kalau ada yang mau interested to learn more, bisa ngomong sama Kak Muhammad Taufik. Kayak kakaknya ada di grup WhatsApp juga, jadi bisa kontak-kontakan. Mungkin Kak Kak Taufik bisa share lebih ke aku. Maaf, nama panjang terus aku nggak tahu soalnya nama panggilannya apa. Jadi mungkin Kak Taufik bisa ngechat juga di grup, nanti ada yang reply Kak Taufik aja. Siap Kak? Iya. Kalau yang intervensi masih ngerti pendidikan masih mending dah. Real. Iya, gitulah. Jadi, again, nih, alhamdulillah gitu ya, masih ada banyak pilot project yang memberi harapan gitu terhadap masa depan pendidikan. Mungkin yang punya project-project lain bisa sharing juga di grup, supaya kita semua masih ada pegangan gitu ya. Kita masih bisa diskusi di sini. Alhamdulillah banget. Um, mungkin um, sampai di sini saja perbincangan hari ini. Meskipun aku tahu kalau kita lanjut pasti lebih banyak yang bisa didiskusikan terus-menerus, tapi karena topiknya Thucydides, kayaknya kita udah cukup exhaustif diskusinya, bukan exhausting, exhaustif, panjang aja. Jadi, um, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di hari Minggu. Dadah. Dadah, Thank you, see you, see you, Kali. thank you Thank you semuanya. semuanya. Bye Bye. bye. Kita